Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Maukah kau menjadi tanganku? Demikian judul cerita singkat mengawali refleksi kita. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ada sekelompok serdadu Amerika yang ditempatkan di sebuah kota kecil di daerah Jerman. Komandan pasukan ini menawarkan bantuan kepada warga. "Apa yang bisa kami lakukan untuk kalian?" tanya komandan pasukan itu. Ternyata warga tidak meminta makanan atau uang atau alat-alat pertanian dan yang sejenisnya. "Kami mohon bantuan kalian untuk memugar patung kesayangan kami. Selama berpuluh tahun, patung di alun-alun itu telah menjadi milik yang kami banggakan. Dan sekarang berantakan karena terkena ledakan bom. Kami akan sangat berterima kasih kalau kalian bisa memugar patung itu." Demikian ujar sang wali kota. "Baik, kami akan usahakan yang terbaik untuk memugar patung itu," kata komandan pasukan. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan potongan-potongan, serpihan-serpihan patung di alun-alun itu. Berhari-hari sang komandan dan anak buahnya mencoba memugar patung itu. Akhirnya, dari potongan-potongan, serpihan-serpihan yang bisa ditemukan, patung itu berhasil dipugar. Kecuali bagian tertentu yang memang tidak berhasil mereka temukan potongannya karena mungkin sudah remuk redam. Kemudian para tentara menutupi patung itu dengan kain dan mempersiapkan upacara syukuran yang dihadiri oleh semua warga kota. Pada hari yang telah ditetapkan, wali kota menarik tali. Kain penutup merosot ke bawah dan tampaklah patung Kristus tanpa tangan. Mula-mula wali kota dan penduduk agak kecewa melihatnya karena patung Kristus itu tidak utuh seperti semula. Tapi kemudian komandan pasukan mengajak mereka membaca tulisan yang diukir pada plakat yang ditempelkan di bagian bawah patung itu. Pada plakat itu tertulis kalimat singkat, "Aku tidak punya tangan. Maukah kau menjadi tangan-tanganku?" Membaca itu, sang wali kota dan penduduk tertunduk haru. Wali kota berkata, "Mulai saat ini, biarlah patung Kristus itu tetap tanpa tangan, agar kita ingat bahwa Kristus memanggil kita menjadi tangan-tangannya." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 27 dinyatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Saudaraku, bukankah itu salah satu keyakinan iman kita? Bahwa persekutuan orang-orang percaya pada hakikatnya adalah kenyataan tubuh Kristus di dunia ini. Bahwa setiap kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita adalah selaku anggota-anggota tubuh Kristus. Jika kita sungguh-sungguh memaknai apa yang kita akui itu, bukankah
Konsekuensi dan implikasinya dalam kehidupan ini sangat sederhana, bahwa kita adalah mata Kristus yang memandang orang-orang yang ada dalam kesesakan dengan tatapan penuh kasih. Kita adalah telinga Kristus yang mendengar keluh kesah, jerit tangis orang-orang yang menderita dengan penuh perhatian dan kepedulian. Kita adalah mulut Kristus yang menyapa, menghibur, menguatkan, tapi juga menasihati dan menegur dengan penuh kasih dan hikmat. Kita adalah tangan-tangan Kristus yang membalut mereka yang terluka, memberi makan mereka yang kelaparan, memberi minum mereka yang kehausan, mengangkat mereka yang terjatuh, merangkul mereka yang rapuh. Kita adalah kaki Kristus yang mencari mereka yang tersesat. Singkatnya, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang memberitakan, menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah bagi dunia ini. Saya tidak punya tangan. Maukah kau menjadi tangan-tanganku? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami mengaku diri sebagai anggota tubuh Kristus, namun tidak berfungsi sebagaimana harusnya anggota tubuh Kristus. Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami hikmat, kekuatan, agar kami mau terus-menerus mewujudkan pengakuan bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus dalam praktik keseharian hidup yang kami jalani. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik yang masih menjalani pengobatan maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Pak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Ibu Kim Hua, Ibu Damayanti. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diliputi kedukaan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu India Stati Cahya, keluarga almarhumah Ibu Maria Setiawati atau Wong Li Yun, keluarga almarhum Bapak Yosef Han Yang Kwong. Bagi keluarga-keluarga mereka itu kami berdoa. Kami berdoa ya Bapa bagi keberadaan gerejamu di mana-mana tempat yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di dunia ini, agar gerejamu makin tekun, makin setia mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu. Kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah yang sedang ada dalam proses untuk pemilihan penatua tahun pelayanan tahun 2024-2027, di mana kami juga sedang menyelenggarakan rangkaian kegiatan bulan keluarga, dan juga untuk persidangan majelis jemaatnya akan dilakukan tanggal 15 Oktober mendatang. Untuk semua kegiatan itu kami memohonkan berkat Tuhan.
Kami juga mengucap syukur untuk telah terpilih dan dilantiknya personalia Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat periode pelayanan 2023-2027 yang telah terpilih dan dilantik pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Tuhan yang sempurnakan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, terutama daerah-daerah yang mengalami kekeringan karena musim kemarau yang menyengat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mampukan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk menetapkan dan melakukan langkah-langkah yang dapat mendatangkan manfaat untuk menolong masyarakat yang sedang ada dalam kesesakan ini. Kalau tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang berkenan melindungi kami, memberi kami istirahat yang cukup, dan besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.